dicintai Tuhan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Yuk, kita akan kembali beribadah dalam ibadah online sekolah Minggu. Yuk, kita mau menyiapkan diri kita. Pakai baju yang bagus, semua di depan HP-nya, di depan laptopnya. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Siapa yang disayang Tuhan? Angkat tangannya. Saya Bunda, ya. Semua disayang Tuhan. Anak-anak yang disayang Tuhan, ayo kita mau lipat tangan, kita mau tundukkan kepala, kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Bersama-sama kita nyanyi ya. Walau
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Haleluya, amin. Ayo semua sikap doa yang baik. Kita tutup mata, kita dudukkan kepala, ikuti Bunda berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau sayang pada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bersukacita sebab kasih-Nya yang melimpah. Mari kita memuji bersama-sama. Kita akan memuji hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan bersama dengan Kak Kiki dan Kak Jojo. Ya, kita punya Allah yang luar biasa. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa mengadakan mujizat yang luar biasa. Yang mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Yang buta bisa dibuat melihat oleh Tuhan. Yang tuli juga bisa dibuat mendengar oleh Tuhan. Dan yang lumpuh bisa dibuat berjalan oleh Tuhan. Yuk kita semangat ya, kita pujikan Yesusku luar biasa. Bertepuk tangan semua, bersukacita.
Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, 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 amin. Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, 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 ya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang hebat. Semangat terus memuji Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Mari teman-teman semua, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang memberi kesehatan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Tentunya baik, sehat, dan pintar. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Bunda Indah tentang apa? Ayo, tentang
diampuni. Kakak mau tanya, kalian di sini sudah belajar untuk mengampuni orang lain belum? Sudah belajar mengampuni keluargamu, orang tuamu, kakakmu atau adikmu, terus temanmu dan orang lain? Pintar kalau kalian sudah melakukannya, berarti kalian sudah mentaati perintah Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang mengampuni. Minggu ini kita akan belajar tentang Petrus mendoakan orang lumpuh. Ada yang tahu nggak orang lumpuh itu apa? Orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, tidak bisa melompat. Kalau begitu, yuk sama-sama kita lihat, kita simak video berikut ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Sudah menyaksikan, sudah menyimak video firman Tuhan hari ini kan, menceritakan tentang Petrus dan Yohanes mendoakan orang lumpuh. Petrus dan Yohanes sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Petrus dan Yohanes sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pada waktu itu, pada waktu pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk berdoa. Kakak tanya nih, apa sih artinya berdoa? Doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Dengan cara berdoa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kalian di sini rajin berdoa nggak?
pintar kalau kalian rajin berdoa setiap hari. Nah, pada suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci. Ketika dia masuk ke gerbang pintu bait suci atau yang dinamakan dengan gerbang indah, Petrus dan Yohanes melihat seorang laki-laki lumpuh duduk di depan pintu gerbang bait suci. Orang lumpuh itu sudah lumpuh sejak lahir loh adik-adik. Dia setiap hari diantarkan oleh seseorang untuk duduk di situ dan dia meminta sedekah kepada orang-orang yang hendak masuk ke bait suci. Nah, ketika orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes yang hendak masuk ke gerbang bait suci, dia meminta sedekah kepada mereka. Tetapi ketika itu Petrus dan Yohanes mendekati orang lumpuh itu dan dia berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang lumpuh itu melihat kepada Petrus anak-anak. Melihat Petrus, lalu Petrus berkata, "Aku itu tidak punya harta, aku itu tidak punya uang, aku gak punya emas, tapi aku akan memberikan apa yang aku punyai." Lalu Petrus mendoakan orang lumpuh itu, "Dalam nama Tuhan Yesus, berdirilah." Dan seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Dia berdiri, dia menari-nari, dia melompat sambil memuji Allah. Wah, sungguh hebat ya anak-anak. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus itu, orang lumpuh itu senang sekali anak-anak. Dia melompat-lompat, berlari-lari sambil memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, ketika itu juga orang lumpuh itu ikut Petrus dan Yohanes masuk ke bait suci. Orang-orang yang ada di bait suci itu tercengang, kagum. Wah, orang lumpuh itu sudah sembuh. Wah, hebat ya, orang lumpuh itu sudah sembuh. Mereka sangat kagum, mereka sangat kaget, tercengang melihat orang lumpuh itu bisa berjalan. Menurut kalian adik-adik, apakah orang lumpuh itu disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes? Apakah orang lumpuh itu disembuhkan oleh orang-orang yang ada di sana? Tentunya tidak. Siapa hayo yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Yang pastinya Tuhan Yesus. Wah, sungguh hebat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit, menolong kita di saat kita kesusahan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tuhan pasti akan mendengarkan setiap orang yang berdoa, yang berseru dan percaya kepada Tuhan. Makanya adik-adik, kalian harus selalu berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Betul? Makanya kalian harus selalu rajin berdoa. Ketika kalian sakit, kalian harus selalu berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar kalian sembuh. Kalau kalian membutuhkan sesuatu, misalnya ketika kalian ulangan, ketika kalian lapar, ketika kalian haus, kalian harus berdoa kepada Tuhan dan percaya pasti Tuhan akan menolongmu. Oke? Kalau kalian sakit, kalian harus selalu berdoa dan pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Shalom anak-anak yang hebat. Hari ini Bunda dan Kak Jojo akan mendoakan Kak Fran dan Kak Mary. Ayo yang di rumah kita belajar berdoa. Tadi firman Tuhannya, ketika Bapak Petrus mendoakan orang yang lumpuh, oleh kemurahan Tuhan orang lumpuh tersebut bisa berjalan. Hari ini Kak Jojo akan mendoakan untuk Kak Mary dan Kak Fran yang sakit. Ayo yang di rumah kita bersama-sama kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan pujikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.
Dia ciptakan seisi dunia, atur dalam masa Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Benar ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Hari ini kami dan Bunda Rini mau berdoa untuk Kak Fran dan Kak Mary yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan. Amin. Tuhan jamah Amin. Kak Fran dan Kak Mary dengan bilur-bilur-Mu. Amin. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa menyembuhkan. Amin. Mujizat-Mu akan pernah ada sampai selamanya. Amin. Inilah doa kami akhiri. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang hebat, kalian di rumah bisa doa seperti Kak Juju. Doakan untuk teman-teman yang sakit, keluarga yang sakit, atau untuk yang memiliki masalah. Kalian bisa mendoakan mereka. Kita belajar seperti tadi Pak Petrus berdoa untuk orang lumpuh dan orang lumpuhnya bisa sembuh, karena Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Allah tidak melihat meskipun kalian masih kecil, tapi doa yang lahir dari hati, dari iman yang tulus, Tuhan yang akan mengerjakan setiap doa-doa yang kalian naikkan. Mari menjadi anak-anak yang suka berdoa, dan Yesus memberkati. Ayo anak-anak yang hebat, kita akan bersama-sama kita berdoa syafaat. Yuk, tundukkan kepala, kita lipat tangan, ikuti Bunda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesainya. Hari ini Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Mari Tuhan Yesus, Tuhan menolong, menyembuhkan teman-teman kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan, sehingga teman-teman kami yang sakit, saudara kami yang sakit, atau siapapun yang sakit pada hari ini dijamah, diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis yang merawat orang-orang yang terkena COVID. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan yang prima, Tuhan berikan kesabaran supaya dapat terus merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Blitar kami tercinta ini. Tuhan berkati Bapak Santoso selaku wali kota Blitar, juga wakilnya. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Tuhan, supaya dapat memimpin kota kami dengan baik. Tuhan, lindungi kota Blitar tetap aman, dijauhkan dari bencana apapun. Tuhan berkati supaya masyarakat kota Blitar hidup saling menghormati, kami saling bertoleransi. Tuhan berkati kota Blitar tetap aman, ditolong Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja-gerejamu, dimanapun gereja Tuhan berada. Tuhan berkati supaya lewat gereja-gereja ini firman Tuhan boleh semakin disiarkan, sehingga semakin banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami tercinta ini. Tuhan berkati Indonesia ini tetap aman, tetap
tetap utuh di bawah naungan NKRI dan Pancasila. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, sehingga dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik. Tuhan juga berkati semua anak-anak sekolah minggu yang menonton ibadah ini. Tuhan berkati, berikan anak-anak ini sehat semua Tuhan, berikan kekuatan, terlebih berikan hati yang cinta Tuhan. Berkati buat guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, semua pengajar sekolah minggu, diberikan hikmat, diberikan kemampuan oleh Tuhan supaya dapat mengajar anak-anak dengan baik dan dapat menjadi teladan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesusku, dalam nama-Mu yang kudus kami naikkan doa syafaat kami. Haleluya, amin. Ayat hafalan Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan bersama teman-teman kita. Dan di saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sama Tuhan Yesus. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati kami Tuhan, berkati pertumbuhan iman kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu dekat kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Berkati kami, tetap berikan kami kekuatan, kesehatan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku, amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. 5 kepastian dalam hidup. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh yang positif dimanapun aku berada. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Daftar pertanyaan. Nomor 1, siapakah yang dilihat Petrus dan Yohanes di dekat pintu gerbang bait suci? Berapa lama orang itu lumpuh? Apa nama lain dari gerbang bait suci? Nomor 4, apakah yang dilakukan orang itu ketika dia disembuhkan? Bagaimana orang lumpuh itu disembuhkan? Shalom anak-anak yang hebat, kita akan membuat aktivitas hari ini. Yang kita butuhkan ini lem, ini stik es krim, double tape. Nah, double tape-nya bisa kita langsung pasang di balik stik es krim atau bisa juga memakai lem, gunting, spidol, kertas putih, juga kertas hitam. Kita buat bentuk roda dan kita buat bentuk pegangan. Kita hari ini mau membuat kursi roda, ya. Nah, pertama, buka dulu. Seperti ini. Ini. Nah, kursi seperti ini. Lalu roda kita pasang. Itu lampu. Nah, lampunya. Mana? Pasang roda, kita pegang lagi tangan.
Ya, kita pasang di bagian rodanya. Ini sudah selesai. Kita tulis ayat hafalan kita, Mazmur 103 ayat 3. Ya, kalau sudah selesai kita akan tulis ayat hafalan kita, Mazmur 103 ayat 3. Selamat membuat aktivitas. Selamat membuat aktivitas anak-anak yang hebat. Dan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bunda Rini Kristo dan Kak Ruth yang sudah bertugas minggu ini. Terima kasih juga untuk Cucu kelas 3 dan Kiki kelas 4. Terima kasih untuk parents yang sudah ikut mendukung ibadah hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you.